Untuk melihat bunga betinanya harus kita buang dulu seludangnya. Pagi ini kebetulan ada bunga keladi yang sedang mekar, bahkan sudah keluar serbuk sarinya. Serbuk sarinya ini nanti akan saya kawin silangkan dengan keladi coklatos. Tapi kita tunggu dulu sampai seludang bunga dari coklatos ini terbuka. Nah, ini kan masih tertutup ya. Kemungkinan 1 atau 2 hari lagi dia akan terbuka. Dan nanti kalau coklatosnya ini sudah keluar serbuk sarinya, akan saya kawin silangkan dengan HN series. Nah, HN seriesnya seperti ini. Langkah pertama, kita ambil dulu serbuk sari dari bunga ini ya. Nah, sebetulnya lebih mudah kalau seludangnya dipotong dulu sebelum serbuk sarinya keluar. Seperti ini seludangnya saya buang sebelum serbuk sarinya keluar. Jadi nantinya bisa lebih mudah mengambil serbuk sarinya. Kalau masih ada seludangnya seperti ini, mengambil serbuk sarinya lebih sulit karena waktu kita gunting seludangnya, biasanya serbuk sarinya ikut rontok. Karena bunga keladi lain belum siap untuk dikawinkan, jadi kita simpan dulu benang sarinya. Saya biasanya simpan di kertas seperti ini, saya ambil pakai tangan, boleh pakai kuas, tapi saya lebih nyaman kalau pakai tangan seperti ini. Yang penting tangannya bersih ya, harus cuci tangan dulu. Setelah itu kita simpan. Kita tekuk dulu kertasnya, lalu kita simpan nanti di dalam kulkas sambil menunggu bunga keladi lain yang siap dikawinkan. Nah, ini nanti tinggal ditaruh tempat seperti Tupperware, lalu kita letakkan di kulkas, jangan di bagian freezer ya, cukup di bagian bawah atau bagian tengah saja. Nah, untuk yang ini kita kembalikan ke rak. Untuk tangkai bunganya ini nanti dibuang saja karena tadi memang tidak disilangkan, daripada dia nanti menghambat pertumbuhan tanaman, jadi lebih baik dipotong. Coklatosnya sudah terbuka seludang bunganya, jadi kelihatan bagian bunga jantannya yang warna kuning panjang ini, sedangkan bunga betinanya ada di bagian bawah masih tertutup seludang. Bunga jantannya ini belum matang karena belum keluar serbuk sarinya, tapi bunga betinanya justru sudah matang dan bisa diolesi serbuk sari dari bunga keladi yang lain. Untuk melihat bunga betinanya harus kita buang dulu seludangnya. Mungkin ada pertanyaan, bisa gak ya nanti kalau bunga jantannya coklatos ini sudah keluar serbuk sarinya, lalu kita oles ke bunga betinanya sendiri? Bisa saja, tapi kemungkinan berhasilnya kecil, karena kalau serbuk sarinya sudah keluar, biasanya bunga betinanya sudah kedaluarsa. Jadi waktu awal-awal serbuk sarinya keluar, langsung cepat-cepat dioles saja. Benang sari biasanya keluar 1 hari setelah seludangnya terbuka. Jadi untuk coklatos ini kemungkinan besok serbuk sarinya akan keluar dan biasanya di malam hari. Ini penampakan bunga betinanya, jadi seperti ada tonjolan-tonjolan kecil. Nah, ini serbuk sari yang kemarin kita ambil dan simpan di kulkas. Berapa lama sih serbuk sarinya ini bisa disimpan di kulkas? Saya sendiri kurang tahu pasti, tapi sepengalaman saya, pernah saya simpan 2 minggu, baru saya pakai untuk menyerbuki bunga lain dan ternyata masih berhasil atau masih bisa. Langsung saja kita oles ke bunga betina coklatos, oles perlahan dan merata. Usahakan setiap bagian atau tonjolan-tonjolan kecilnya itu terkena serbuk sarinya. Oh ya, bunga betinanya ini terasa lengket ya, seperti ada getahnya.
Saya dekatkan kameranya supaya lebih jelas. Saya tidak pernah memakai perangsang bunga apapun ya untuk memunculkan bunga pada keladi, karena kalau dia sudah dewasa nanti otomatis dia akan berbunga sendiri. Lalu memang ada jenis-jenis yang susah berbunga, contohnya wayang atau julatrikon. Julatrikon itu di sini sudah bertahun-tahun dan saya punya banyak sekali julatrikon, tidak pernah sekalipun berbunga. Bunga betinanya sudah selesai kita serbuki. Setelah ini kita letakkan tempat teduh yang tidak terkena hujan secara langsung. Bila berhasil, tonjolan-tonjolannya akan membesar seperti ini. Ini contoh bunga keladi lain ya. Setelah kurang lebih 1 bulan, akhirnya bisa kita panen bijinya. Ini bijinya saya bungkus plastik ya, supaya kalau rontok dia tidak berjatuhan. Yang sebelahnya ini HN series yang saya serbuki dengan serbuk sarinya coklatos seperti yang saya jelaskan di awal video. Dan dua-duanya sama-sama jadi. Setelah kita ambil bijinya, ini semutnya banyak sekali ya, karena biji keladi ini mungkin manis ya, karena semut sangat suka sekali. Coba kita keluarkan, kita pencet bulirnya. Nah, ini ada bijinya ya, yang kecil-kecil ini. Nah, inilah nanti yang akan disemai. Biji keladi warnanya kuning dan ukurannya kecil. Jadi kalau teman-teman beli, ada yang warnanya hitam atau bentuknya besar, bisa dipastikan itu bukan biji keladi. Nah, ini tahap-tahap perkembangan biji coklatos yang saya semai. Media yang saya gunakan seperti media pada umumnya, tanah campur sekam saja. Mungkin teman-teman ada yang pakai lumut ya, boleh juga.